Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Putra Handana. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tes white box dan black box dalam mata kuliah pengujian perangkat lunak. Alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu kenapa software itu mesti dites. Mungkin software yang dites merupakan sebuah metode untuk mengetahui apakah software yang dibuat itu sudah berfungsi atau tidak. Tanpa adanya software testing ini, kita tidak tahu apakah software tersebut sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan user. Dalam software testing, ada siklus yang harus dilewati. Di antaranya mungkin ada analisis kebutuhan, melakukan analisa dari fase SDLC, rekayasa perangkat lunak yang dilalui oleh software. Analisis desain, menganalisis merupakan bentuk analisis desain di mana melakukan analisa bagian desain dan parameter yang perlu dilakukan testing. Dan yang ketiga, tes desain, menyempurnakan strategi testing yang akan dilakukan. Dan yang keempat, run test, menjalankan testing dan mencari error, bug, kesalahan yang ada. Dan yang kelima, report test, memberikan hasil tes kepada developer atau user. Software tersebut sudah layak digunakan atau belum? Nah, slide yang ketiga selanjutnya mungkin ini kita bahas tentang white box dulu. White box testing adalah suatu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan melihat modul untuk memeriksa dan menganalisis kode program ada yang salah atau tidak. Jika modul ini telah diproduksi dalam output yang memenuhi persyaratan, kode dikomplikasi ulang dan diperiksa lagi sampai apa yang diharapkan. Dan singkatnya, white box testing ini menguji dengan cara melihat pure code dari suatu aplikasi yang diuji tanpa memperdulikan tampilan UI dari aplikasi tersebut. Dalam artian, white box testing hanya menguji dari pengodingan saja. Ada pula salah satu teknik white box testing adalah basis path. Mungkin basis path adalah pengukuran kompleksitas kode program dan pendefinisian alur yang dieksekusi. Teknik ini secara mendasar dapat membantu pengembang untuk menentukan semua kesalahan yang terletak di dalam sepotong kode. Mungkin dalam gambar ini dikonstruksikan sebagai flow graph. Ada diagram sequence ya, ini jalurnya, jalur sequence yang bulat ini adalah node. Ada if, bentuknya kayak gini, dan while, until, dan case. Ini adalah alur dari flow graph basis path. Mungkin kelemahan white box testing yang pertama adalah sangat mahal, mungkin dilakukan karena membutuhkan tester yang sangat teruji. Dan yang kedua, para perangkat lunak yang jenisnya besar, mungkin seperti aplikasi-aplikasi yang perangkat lunaknya ruangnya besar, mungkin membutuhkan sumber daya yang banyak. Dan ketiga, kelemahan white box testing ini tidak memperdulikan tampilan UI aplikasinya. Dalam artian UI adalah tampilan interface atau gambaran dari aplikasi tersebut, desain. Selanjutnya ada black box testing. Nah, ini terakhir black box testing. Pada black box testing dilakukan pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Black box testing ini lebih menguji tampilan interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh customer. Pengujian ini tidak dapat melihat dan menguji source code dalam program. Black box testing bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya hanya terfokus pada informasi domain. Dalam artian, black box testing hanya dalam gambar di sini adalah menguji tampilannya aja untuk customer hingga bisa digunakan user friendly. Aplikasi tersebut memudahkan. Ini adalah keuntungan dan kekurangan dari black box testing. Yang kekurangannya ya uji kasus sulit
desain tanpa dispeksi yang jelas, kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer. Dalam artian, jika sudah melakukan tes black box, programmer harus mengetes ulang. Yang ketiga, kekurangannya kan beberapa bagian back-end tidak diuji sama sekali. Dalam artian back-end itu seperti programmer dan front-end adalah ya kerjanya black box ini, kayak mendesain desain dari gambaran suatu aplikasi. Dan ya black box testing back-end nggak bakalan diuji. Nah, ini keuntungannya, pengujian tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman tertentu. Nah, kan benar. Berarti programmer tidak dibutuhkan dalam black box testing. Pengujian yang dilakukan berdasarkan sudut pandang user agar dapat mengungkapkan inkonsistensi atau ambiguitas dalam spesifikasi. Dalam artian user agar dapat mengungkapkan inkonsistensi atau ambiguitas dalam spesifikasi adalah dalam artian apa sih? Memudahkan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Programmer dan tester memiliki ketergantungan satu sama lain. Nah, ini keuntungannya sama. Nah, teknik black box testing ada equivalence partitioning. Cara kerja teknik ini adalah dengan melakukan partisi atau pembagian menjadi seperti partisi input data. Dalam gambar ini, misalkan ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 partisi. Yang pertama ini invalid partisi. Jika misalkan inputnya seperti ini, titik-titik-titik, yang pertama 0 year, tahun, kita ngitung tahun dulu ya, 017. Ini salah, yang benar, misalkan contoh dihitungnya 8 tahun, titik-titik sampai 59 tahun. Kalau misalkan ngitungnya dari 18 sampai 59, nah validnya seperti ini. Nah, ini invalid partisi. Nah, ini bisa jadi invalid juga. Misalkan kita ngitung dari 60 sampai 65. Ini salah juga. Yang benar seperti ini. 66 tahun, titik 80 years. Dan ini seterusnya seperti ini. Ada juga dari karakter, penghitungan partisi dari karakter. Invalid, valid, invalid. Yang benar seperti ini. Dan ini ada partisi dari penghitungan dari 1 sampai nomor. Penghitungan partisi dari nomor. Teknik black box testing. Ada yang kedua, ada boundary follow analysis. Teknik ini lebih fokus kepada boundary, di mana adakah error dari luar atau sisi dalam software. Minimum maupun maksimum nilai dari error yang didapat. Misalkan kita menghitung, memberi contoh seperti gambar di sini adalah input data nomor terdiri maksimal 15 angka dan simbol. Ini yang benar seperti ini. Tambah 62, 87, 88 dan seterusnya. Ini benar. Dan ini yang ketiga sama juga benar, dari 0. Awalnya sukses juga. Nah, yang salah seperti ini invalid karena melebihi karakter, dan juga ini invalid yang keempat. Yang keempat karena huruf dulu. Karena di set sudah terdiri 15 angka dan simbol. Bukan? Nah, ini ada entry data terdiri dari karakter seperti password. Ini entry password di set seperti password. Yang benar
adalah ABC, sukses. Karena minimal 8 karakter. Jika misalkan ditulis dalam 5 karakter, pilot, dan ini 0 karakter, pilot juga. Nah, ini entry data yang misalkan minimal huruf 1 huruf besar. Suksesnya seperti ini. Huruf besar dan angka. Ini pilot. Jika mungkin masih error seperti ini, harus divalidasi lagi. Dan ada teknik black box testing, ada juga cause effect graph, yang artinya cause effect graph itu adalah sebab dan akibat. Ini adalah teknik testing di mana menggunakan grafik sebagai pacuannya, sebab dan akibat. Seperti gambar di sini. Ini menggunakan fishbone graph. Gambarnya seperti ini masalah cause karena strukturnya. Dan yang terakhir, teknik black box testing, ada state transisi. State transisi testing ini berguna untuk melakukan pengetesan terhadap kondisi dari mesin dan navigasi dari UI dalam bentuk grafik. Dengan kata lain, dirancang pada sistem yang direferensi sebagai kondisi yang berubah ke kondisi lain, valid invalid. Kita ambil contoh mungkin seperti ini kan gambarannya on, off, on. Bagaimana kalau misalkan masuknya ke salah? Ini kembali lagi bisa digambarkan sebagai kita ketika menginput sebuah paspor login, input data paspor login, itu kan login logout kan sama. Seperti ini gambarannya. Dengan kata lain kan tes dirancang pada sistem yang direpresentasi sebagai kondisi yang berubah ke kondisi lain, valid sama invalid. Apakah grafiknya kondisinya seperti apa? Apakah error atau enggak? Kan gitu. Atau misalkan jadi gimana gitu. Ini udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada tutur kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.